Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadisa Auladina Nurhiza dengan NIM 103012400307. Saya dari kelas IF4807. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai tugas CLO1 kalkulus. Silahkan melihat videonya. Kita akan masuk ke soal yang pertama, yaitu yang bagian A, di mana di sini kita diminta untuk menghitung hasil dari integral sin X ditambah cos kuadrat X per 1 min sin X dx. Nah, di sini untuk menghitung soal ini, kita bisa membagi menjadi dua integral, yaitu integral yang pertama, ada integral sin X dx, dan yang kedua ada integral cos kuadrat X per 1 min sin X dx. Nah, kita menghitung satu-satu dari kedua integral ini. Untuk integral yang pertama yaitu integral dari sin X dx, di sini menghasilkan negatif cos X ditambah C. Sedangkan untuk integral cos kuadrat X per 1 negatif sin X dx, di sini kita bisa hitung, kita bisa merubah ini menjadi bentuk lain berdasarkan identitas trigonometri, yaitu di mana cos 2x memiliki nilai yang sama dengan 1 negatif sin X sin kuadrat X. Di sini juga ditambah sin X. Nah, lalu di sini kita hitung kembali, di sini kita rubah, maka jadi 1 dikurang sin X dikalikan dengan 1 ditambah sin X per 1 ditambah sin X. Hal ini dilakukan agar ada bisa yang kita eliminasi atau kita hapus. Ini bisa kita hapus dengan ini, sin bisa kita hapus juga, dan X juga bisa kita hapus. Nah, maka menyisakan hasil yaitu 1 per 1 negatif sin X. Nah, lalu di sini berarti kita tinggal mencari integral dari 1 negatif sin X dx. Maka dihasilkan integral 1 dx dikurang integral sin X dx sama dengan, ini kita masukkan lagi ke soal yang atas, yaitu kita tambahkan sama dengan di sini X ditambah cos X ditambah C. Nah, lalu maka dari itu di sini integral dari sin X ditambah cos kuadrat X per 1 dikurang sin X itu ditambah, ini soalnya ditambah semuanya, 1 ditambah sin X menghasilkan negatif cos X ditambah cos X ditambah C, maka menghasilkan hasil akhir yaitu X ditambah C. Kita akan lanjut ke soal yang nomor 1 bagian B. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu nomor 1 bagian B, di sini sama seperti soal sebelumnya, yaitu sin X ditambah cos kuadrat X per 1 ditambah sin X dx. Tetapi di sini untuk integralnya memiliki batas atas dan batas bawah. Untuk batas atasnya itu 10 dan untuk batas bawahnya adalah 1. Nah, di sini kita dapat menghitung integral dengan batas atas 1, batas atas 10 dan batas bawah 1 dari sin X ditambah cos kuadrat X per 1 ditambah sin X dx, maka kita dapat
menghitung, di sini kita jadikan X 10, 1, maka jika ada seperti ini yang atas dikurang dengan yang bawah. Di 10 dikurang 1, maka menghasilkan 9. Kita lanjut untuk yang nomor 2. Nomor 2 di sini kita diminta untuk menghitung integral dari X per akar kuadrat dari 4X dikurang X kuadrat dx. Nah, untuk menghitung ini kita harus menyederhanakan ekspresi terlebih dahulu atau kita menyederhanakan penyebutnya. Nah, di sini kita sederhanakan terlebih dahulu 4X dikurang X kuadrat sama dengan menjadi negatif X kuadrat dikurang 4X. Lalu setelah itu, ini bisa berubah menjadi negatif X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 dikurang 4. Lalu setelah itu, di sini kita bisa dapatkan untuk di sini negatif X dikurang 2 kuadrat dikurang 4, maka di sini hasilnya 4 dikurang X dikurang 2 kuadrat. Nah, lalu setelah itu hasil 4 dikurang X dikurang 2 kuadrat ini kita masukkan ke dalam integralnya lagi. Sini jadi kita tulis integral dari X per dari 4 dikurang X min 2 kuadrat dx. Sekarang kita lanjut substitusi trigonometrinya. Di sini substitusinya kita masukkan berarti kita misalkan jika X min 2 itu sama dengan, di sini kita permisalkan jika X min 2 itu sama dengan 2 sin T, maka dx itu 2 cos T dt. Maka di sini bisa kita tulis integral dari 2 ditambah 2 sin T per 4 dikurang sin kuadrat T dan dikali 2 cos T dt. Nah, lalu setelah itu kita lanjut lagi di sini, kita rubah yang penyebutnya, kita bisa hitung, sorry di sini kurang 4. Ini kita bisa hitung hasil dari akar dari 4 dikurang 4 sin kuadrat T itu menghasilkan 2 cos T. Jadi di sini kita tulis 2 ditambah 2 sin T per 2 cos T dikali 2 cos T dt. Lalu hasilnya di sini integral 2 ditambah 2 sin T dt. Karena ini bisa dicoret. Sekarang kita bisa selesaikan integralnya. Yaitu di sini integral sesuai hasil tadi dan integral 2 ditambah 2 sin T dt. Jadi di sini mendapatkan 2T dikurang cos T ditambah C. Nah, ini belum selesai. Sekarang kita harus mengembalikan ke variabel yang aslinya. Kita kembalikan ke variabel aslinya. Nah, kita di sini mengembalikan variabel aslinya. Di sini T itu berarti sama dengan aksin. Aksinnya itu kan tadi X min 2 per 2. Maka di sini 2T dikurang 2. Sorry, di sini kurang 2. Ini 2 cos T sama dengan 2 aksin X min 2 per 2 dikurang 2 akar 1 dikurang X min 2 per 2 kuadrat ditambah C.
Lalu setelah itu di sini kita akan mendapatkan hasil akhir 2 arc sin X min 2 per 2 dan akar dikurang 4 dikurang X min 2 kuadrat ditambah C. Maka hasil akhir dari integral X per akar 4X dikurang X kuadrat adalah 2 arc sin X dikurang 2 per 2 dikurang akar dari 4 dikurang X min 2 kuadrat ditambah C. Kita akan lanjut ke nomor 3. Nomor 3 di sini soalnya kita diminta untuk mencari integral dengan batas atas 5 dan batas bawah 1 dari 3X ditambah 13 per X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 dx. Untuk menyelesaikan soal ini, kita terlebih dahulu mengubah penyebutnya menjadi faktorisasi atau kita faktorisasikan. Nah, untuk hasil faktorisasinya yaitu di sini kita faktorisasikan penyebutnya terlebih dahulu yaitu X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Hasil faktorisasinya yaitu X ditambah 1 dan X ditambah 3. Lalu setelah itu kita dekomposisikan pecahan parsialnya. Nah, jadi di sini 3X ditambah 13 per X kuadrat ditambah 4X tambah 3 sama dengan A per X ditambah 1 dan ditambah B per X ditambah 3. Lalu setelah itu kita kalikan silang AB ini A per X tambah 1 dan B per X tambah 3. Jadi kita kalikan A dengan X tambah 3 dan B dengan X tambah 1. Maka di sini kita tulis A dikali X ditambah 3 ditambah B dikali X ditambah 1 per X tambah 1 X tambah 3. Lalu setelah itu hasil kali antara A dikali X tambah 3 dan B dikali X tambah 1 menghasilkan hasil di sini A ditambah B di X ditambah 3A tambah B per X ditambah 1 dan X ditambah 3. Nah, dari sini, dari rumus ini kita sudah bisa mencari A-nya berapa dan B-nya berapa. Maka di sini kita cari A-nya berapa dan B-nya berapa. Itu di sini A ditambah B sama dengan 3. A tambah B sama dengan 13 dikali 3. Maka di sini 3A ditambah 3B sama dengan 9. Lalu 3A ditambah B sama dengan 13. Ini kita substitusikan atau kita kurang, yaitu di sini menjadi 2B sama dengan min 4. Maka di sini B sama dengan min 2. Dan untuk A-nya sama dengan 5. Nah, selanjutnya hasil A sama B ini kita masukkan ke sini. Jadi A sama B-nya kita rubah menjadi A-nya menjadi 5 dan B-nya menjadi negatif 2. Maka didapatkan yaitu di sini kita dapatkan yaitu 5 per X ditambah 1 dikurang 2 per X ditambah 3 dx. Nah, lalu setelah itu maka ini kita dapatkan hasilnya yaitu 5 dan X ditambah 1 dikurang 2 dan X ditambah 3 dengan batas atasnya 5 dan batas bawahnya 1. Nah, di sini kita coba ganti X-nya dengan 5 dan 1 sesuai batas atas dan batas akhirnya. Jika X-nya sama dengan 5, maka 5 dan 5 ditambah 1 dikurang 2 dan 5 ditambah 3, maka
hasilnya yaitu 5 ln 6 dikurang 2 ln 8. Dan jika X sama dengan 1, maka ln 5 ln 1 ditambah 1 dikurang 2 ln 5 ditambah, 1 ditambah 3. Maka hasilnya yaitu 5 ln dikurang 2 ln 4. Lalu kita masukkan kembali, kita kurangkan antara hasil dari X sama dengan 5 ini dengan X sama dengan 1. Maka di sini ini bisa kita tulis 5 ln 6 dikurang 2 ln 8 dikurang dengan 5 ln 2 dikurang ln 4. Maka di sini kita dapat menghasilkan 5 ln 6 dikurang ln 2 ln 8 dikurang ln 4. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat logaritma, yaitu sifat logaritma yang bila mana ln A dikurang ln B, maka sama dengan ln A per B. Maka di sini berarti kita bisa mengganti dengan 5 ln 6 per 2 dikurang dengan 2 ln 8 per 4. Maka di sini hasilnya yaitu 5 ln 3 dikurang 2 ln 2. Maka hasil dari integral dengan batas atas 5 dan batas bawah 1 dari 3x ditambah 13 per X kuadrat ditambah 4 ditambah 3 menghasilkan yaitu 5 ln 3 dikurang 2 ln 2. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai tugas CL1 kalkulus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.